kasih Tuhan, Engkau baik. Buat setiap kami Tuhan yang percaya kepadamu, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau setia dalam setiap jalan hidup kami. Kadang dalam kehidupan kami menghadapi jalan-jalan yang tidak mulus, bahkan Tuhan kadang-kadang menghadapi segala bentuk daripada godaan, bentuk daripada halangan dan rintangan. Tetapi Engkau selalu tunjukkan kami jalan. Engkau memberikan kami jalan keluar.
Kau memberikan kami Tuhan tuntunan-Mu, bahkan Tuhan Kau menolong kami untuk dapat Tuhan melalui semuanya dan memberikan kami kemenangan. Kami melihat mujizat demi mujizat, kami menjalani hidup ini demi hidup. Dari hari-hari, bulan dan tahun, kami mensyukurinya Tuhan. Kalau dalam tahun ini 2021, kami melihat tangan-tangan-Mu Tuhan, keajaiban-Mu ya Tuhan, menuntun hidup kami, menjalani hidup ini. Kami sangat percaya ke depan, kami tidak akan ragu, kami tidak akan Tuhan bimbang, karena kami percaya Tuhan Engkaulah pelindung kami, pengharapan kami, kuasa dan berkat kami Kau menyediakan bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu akan meneguhkan iman kami melalui ayat-ayat, melalui perenungan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu untuk berbicara. Karena Engkaulah penyambung lidah hamba-Mu Tuhan, penyambung lidah daripada apa yang Kau ingin sampaikan kepada umat-Mu. Biarlah kiranya Kau berkata-kata dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang coba mencuri berkat firman-Mu, kami usir tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami firman-Mu Tuhan, berikan kami suara-Mu bagi setiap pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Kau berkuasa, berbicara atas kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat worship leader, dan pemain musik sudah membawa kita di dalam puji-pujian dan penyembahan. Beberapa minggu yang kita lalui ini, ada saudara terasa seperti tadi malam itu hujan lebat dan bahkan di beberapa daerah saudara lihat berita di mana ada banjir, ada angin keras, ada tanah longsor, mengakibatkan ada juga selain korban rumah hanyut dan juga ada beberapa orang yang meninggal dunia. Saya beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu kalau nggak salah, 2 minggu yang lalu, karena Ibu Yeni ada pelayanan kaum wanita di Toraja, itu adalah ibadah hari Harnas kaum wanita untuk seluruh wilayah Toraja, sedangkan beliau adalah pembicara atau yang membawakan khotbah. Jadi saya harus membawa dia dan melewati kota Palopo, lalu kemudian masuk kota Toraja. Dalam perjalanan hujan, lalu saya lihat tempat yang kami lalui daerah Toraja itu kami sudah lalui ada 4 dan 5 titik daerah longsor, tapi sudah dibuldoser sebagian, tapi tetap longsor dan kami harus pelan-pelan untuk melewati tanah longsor itu. Dan kemudian kami lewati tanah amblas, ya tinggal separuh, kami harus jalan hati-hati. Lalu kemudian sampailah di kilometer 12. Lalu tiba-tiba orang pada pulang. Lalu orang itu kasih singgah, Pak, Bapak mau kemana? Ke Toraja. Tidak bisa tembus Pak, kami mau ke Toraja tapi tidak bisa tembus. Oh, kenapa? Ini lagi longsor, sedang terjadi longsor. Tidak bisa lewat, karena selain longsor, air terus mengalir dari atas. Jadi tidak bisa lewat. Motor pun tidak bisa lewat. Saya tak percaya, saya coba lewat lagi, tiba-tiba muncul lagi orang dari sana. Terus, Bapak mau kemana? Mau ke Toraja? Tidak bisa tembus Pak. Itu mesti di sana juga longsor. Oh, ya udah, saya percaya dan akhirnya saya balik. Saya balik lalu masuk ke penginapan di Palopo, artinya kembali ke Palopo dan menginap di Palopo. Tiba-tiba ada rombongan masuk juga. Ternyata dia adalah ibu pendeta dari gereja Toraja Mamasa. Ada pelayanan di Toraja. Jadi mereka ada sekitar 7 orang. 7 orang, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Mereka ada ibu pendeta dan kenalan. Oh, saya pendeta GSJ. Oh, saya gereja Toraja Mamasa Pak. Kami
ada mau ke Toraja tapi ini, oh ya saya baru-baru mau juga ke Toraja tapi tidak bisa. Oh begitu, iya. Tapi besok kami coba. Ternyata saya cari info paginya tidak bisa tembus juga. Rupanya masih mengalir dan ada di titik mana daerah apa Batak atau daerah apa namanya itu juga terjadi di situ longsor di daerah naik ke Toraja. Jadi dia bilang ya kalau saya dengar waktu saya sedang tidur tiba-tiba sudah jam 6, oh mereka sudah pada bangun dan ngomong-ngomong lalu mereka berdoa sebelum jalan. Tuhan kehendakmu yang jadi, kami hanya manusia biasa untuk berusaha untuk mencapai daerah pelayanan kami di Toraja. Jadi kalau kehendakmu terjadi di mana tetap longsor, maka Tuhan tolong kami supaya rekan-rekan kami ada yang kembali ke daerah Mamasa dan kami kembali ke Makassar. Ya. Jadi akhirnya saya dengar seperti itu dan saya coba cari info ternyata oh ada terjadi longsor baru. Akhirnya kami tidak jadi ke Toraja dan kami cepat-cepat telepon untuk supaya gantikan cepat yang akan khotbah. Saya buka berita, lalu juga ada berita-berita terjadi longsor di daerah Batu, ada di daerah Jawa Tengah, kemudian juga di Jakarta, kota besar juga banjir. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ada hujan dan saudara kadang-kadang menikmati hujan itu biasa saja. Tapi kadang-kadang juga banjir oleh karena ada mungkin sumbatan-sumbatan di aliran-aliran got atau saluran air yang membuat akhirnya banjir. Di sini juga kalau air penuh, itu air sudah masuk di samping kiri, ya, di daerah dapur. Akibatnya saudara Karel tidak bisa lagi tinggal di situ karena bilang kotor Pak. Akhirnya terpaksa saya panggil tukang dan akhirnya sekarang sudah dikasih tinggi, ya sudah tinggi. Terus kadang-kadang kita rasa takut karena angin keras guncang dan kita melihat pohon tumbang dan semuanya terjadi. Saudara, itu adalah kehidupan kita di dalam dunia ini dan selalu ada yang berubah. Selalu ada badai dalam hidup kita. Badai kecil, badai menengah, sampai badai yang besar. Nah, ini berbicara tentang kehidupan kita secara fisik, kita menghadapi badai segala macam bentuk daripada badai itu, baik yang kecil maupun sampai badai yang besar. Badai diikuti dengan guntur, hujan, banjir, longsor, dan sebagainya. Sebenarnya orang-orang Kristen ya, sebenarnya orang-orang Kristen juga tidak sadar bahwa di dalam iman kita terjadi badai di dalam kehidupan kita. Maka pada pagi hari ini saya menggali dan memberi tema badai iman. Apakah betul Pak Pendeta kalau di dalam iman kita juga ada terjadi badai seperti yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat badai itu terjadi. Lalu di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita sebagai orang Kristen, apakah juga terjadi badai? Saya mengatakan bahwa badai di dalam kehidupan seorang orang percaya, yaitu disebut badai iman, itu terjadi. Badai iman bisa terjadi di dalam badai yang kecil, badai menengah, sampai badai yang besar. Kita lihat di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Nah, kita lihat badai iman. Saudara percaya bahwa ternyata ada juga badai iman. Badai iman itu kita lihat di dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35. Oke, ayat 30 dulu.
Sesudah menyanyikan salah. Betul ya? Oke. Temanya situ di dalam Alkitab sudah, tema di perikop, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian dan pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu ayat 34 berkata apa? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, dia berkata kepada Petrus, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-murid lain pun berkata demikian juga. Ini cerita ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan berkata, yuk mari kita berdoa di Bukit Zaitun. Lalu mereka berjalan, terus di atas bukit itu mereka bercakap-cakap, berkata, malam ini mari kita berjaga-jaga dan berdoa, karena dikatakan aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan bercerai-berai. Ini dia tidak berbicara hurufiah, tapi berbicara alegoris, berbicara tentang bahwa akan terjadi pembunuhan. Gembala itu adalah gembala agung, yaitu Yesus. Lalu setelah dia terjemahkan bahwa akan terjadi dalam hidupku, maka Petrus pun berkata begini, Guru, apapun yang terjadi dalam hidupmu, aku akan membela kamu dan aku tidak akan menyangkal. Tapi Yesus berkata, malam ini juga sebelum ayam berkokok biasanya pagi kan, menjelang pagi ya, sebelum ayam berkokok kamu akan menyangkal aku. Tapi Petrus berkata begini, tidak sekalipun maut membunuh aku, tidak akan aku menyangkal engkau. Lalu murid-murid yang lain berkata, aku juga. Ya, oke, seperti itu. Tapi kalau saudara baca selanjutnya apa yang terjadi? Benar, setelah mereka berdoa semalam-malaman dan murid-murid akhirnya kecapean dan tertidur, Yesus terus berdoa. Lalu tibalah ada gemuruh dari bawah. Rupanya laskar tentara Roma datang ke bukit itu, lalu menangkap Yesus. Murid-murid terbangun, dan memang sempat Petrus mengambil pedang salah satu orang Roma, lalu dia membela, lalu terpotong telinga daripada seorang tentara Roma. Lalu Yesus ambil telinga itu dan menyambungkannya kembali dan melarang Petrus untuk melakukan hal itu. Lalu Yesus ceritanya ditangkaplah dia, dan pagi hari dia harus masuk ke pengadilan. Tapi sebelum menjelang pagi, akhirnya bercerai-berailah murid-murid itu. Dalam perjalanan, Petrus kemudian bertemu juga tentara. Bukankah kamu adalah salah satu murid yang bernama Yesus? Dia berkata, karena ketakutan itu, karena saudara saya tahu Petrus mengalami apa yang namanya pada waktu itu tentara laskar Romawi yang datang menangkap Yesus dengan kekuatan laskar yang banyak dan kemudian dengan ya namanya tentara dengan bodi yang bagus dan kemudian dengan pedang dan menangkap Yesus, dan mereka pasti jantung mereka berdetak kuat dan mengakibatkan mereka bercerai-berai dan akhirnya pada waktu di jalan ditemukanlah Petrus dan tentara Roma mengatakan, kamu adalah salah satu murid ya daripada Yesus. Dia menyangkal Yesus 3 kali, berkata, tidak, aku tidak mengenal dia.
kayaknya kamu rupamu seperti ini. Namamu siapa? Tidak, saya tidak kenal yang apa yang kau maksud. Kamu salah satu murid daripada Yesus. Tidak, aku tidak mengenal dia. Siapa yang kamu maksud? Petrus menyangkal. Ini berarti pada waktu itu ada satu goncangan iman. Saya memberi tema pada pagi hari ini adalah badai iman. Dan badai itu bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan kepada seorang hamba Tuhan sama seperti Petrus. Goncangan-goncangan iman itu terjadi atau badai-badai di dalam kehidupan iman kita itu bisa terjadi dalam badai yang kecil, menengah, sampai badai yang besar. Dan pada saat ini saya tahu pada waktu itu murid-murid sedang menghadapi badai iman yang sangat besar. Karena guru mereka ditangkap dan akan dibunuh, diadili dan pasti akan salah dan dibunuh. Karena mereka tahu bahwa tentara Roma itu kejam. Orang-orang politik daripada orang-orang seberang yang coba menyerang politik daripada orang Roma pun harus mati di kayu salib. Para penjahat mati di atas kayu salib. Oleh karena itu ketakutan mereka dan mereka tergoncang iman mereka, sehingga pada waktu itu Petrus mengalami hal saat itu, yaitu dia harus ditangkap, tetapi dia menyangkal daripada Yesus. Ini goncangan-goncangan iman. Saudara kasih dalam Tuhan, kita pun demikian. Kadang-kadang goncangan-goncangan iman bisa terjadi di dalam kehidupan kita, bisa oleh karena masalah kekecewaan, masalah sakit hati dengan jemaat, satu dengan ada pertengkaran kecil, atau mungkin doanya tidak dijawab oleh Tuhan, dia kecewa. Itu masalah hati. Ada orang mungkin masalah dengan keuangan. Ada mungkin mengenai masalah-masalah dosa yang menggoncang iman dia. Saya tahu ada beberapa orang yang harus menjual imannya hanya gara-gara ditawari pangkat. Ada orang yang tergoncang imannya hanya karena dia ditawari kedudukan dan dia harus menjual itu. Ada orang yang ditawari karena dia mencintai seorang gadis, atau kalau dia seorang perempuan dia mencintai seorang laki-laki. Laki-laki itu gagah, berwibawa karena dia punya kedudukan, dia punya kemewahan karena dia punya uang. Tetapi permasalahannya adalah karena iman yang berbeda, tergoncang imannya. Dan satu-satunya cara untuk tidak melepaskan si pria itu atau si wanita itu, maka dia berkata, oke, kalau begitu saya ikut saja dulu. Tapi dalam hati saya berbohong-bohong. Itu tidak bisa, kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Ada orang melakukan itu hanya karena tergoncang imannya dengan tawaran-tawaran di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bukan saja kita, tetapi para tokoh-tokoh dalam Alkitab itu mereka mengalami goncangan-goncangan iman, seperti Daud. Saudara tahu Daud, kisah Daud jatuh dalam dosa. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah, tetapi imannya goyah dan tergoncang oleh karena wanita bernama Bathsheba. Ada seorang namanya Yudas Iskariot, murid Yesus loh, yang 3 tahun lebih mengikuti perjalanan pelayanan Yesus hanya karena uang, yang ditawari uang yang besar. Dan akhirnya dia berkata tentara Roma bahwa Yesus itu ada di Bukit Zaitun bersama murid-muridnya. Saat itulah Yudas bersama dengan tentara Roma naik untuk menangkap Yesus. Dan Yudas menyesal. Yudas menyesal karena menangkap Yesus, karena Yesus mati di atas kayu salib. Akhirnya Yudas bunuh diri. Dan salah satu yang tadi kita baca adalah Petrus, tergoncang imannya gara-gara tidak kuat
Dia mengandalkan dirinya sendiri. Akhirnya dia menyangkal Yesus. Ada banyak yang terjadi yang kita baca tentang orang-orang tokoh-tokoh dalam Alkitab yang saudara baca, tergoncang iman mereka. Baik di zaman perjanjian lama maupun zaman di perjanjian baru, mereka tergoncang iman. Tetapi Tuhan mau supaya menunjukkan kepada kita bagaimana tokoh-tokoh itu bisa jatuh dalam dosa, mereka bisa tergoncang iman mereka. Ada yang jatuh, ada yang bertahan, dan ada yang menang. Salah satunya yang bertahan adalah Yusuf, ayah daripada Yesus. Yusuf dan Maria harus menanggung derita di mana Maria harus mengandung Yesus, yang di mana malaikat menyatakan dia akan hamil. Tetapi Maria berkata, bagaimana mungkin, aku belum bersuami, aku masih pacaran dengan Yusuf. Tetapi malaikat berkata, kamu akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus. Dan pada saat itu dia terima sebagai seorang Yahudi yang taat kepada Allah. Dan dia beritahukan kepada calon suaminya atau bicara kepada pacarnya. Dan pacarnya pun mendapatkan di mana didatangi oleh malaikat. Dan dia bersedia untuk mengawal, untuk menemani, untuk menjaga Maria. Dan karena ingin terjadinya di mana Raja Herodes ingin membunuh anak-anak kecil karena orang Majus. Orang Majus itu dulu dikenal dengan karunia melihat, atau melihat yang bisa melihat masa depan seseorang dan melihat masa depan apa yang akan terjadi. Jadi waktu itu tentang heboh ada bintang besar, baru kali itu ada bintang besar di langit. Lalu Raja Herodes mendengar kabar bahwa orang sedang memperbincangkan bintang besar yang terjadi, yang selama ini belum pernah terjadi. Lalu kemudian dia mau cari tahu pasti, maka dia panggillah orang Majus untuk datang ke istana untuk menerangkan apa sih artinya bintang yang besar itu. Dan para orang Majus berkata, bintang besar itu menandakan bahwa akan lahir seorang raja yang besar atas dunia ini. Karena dia merasa akan tergeser kedudukannya, maka dia marah. Raja mengatakan, cari tahu di mana anak itu. Dan orang Majus itu mengatakan, baik, nanti kami akan cari. Tapi orang Majus itu tidak datang-datang. Akhirnya Raja Herodes marah dan mengatakan kepada prajuritnya, panglima, tangkap semua anak-anak usia sekian umurnya, tangkap semua dan bunuh. Untuk mempertahankan iman, Yusuf dan Maria harus membawa janin di dalam kandungan Maria untuk mengungsi dan lari pergi bersembunyi untuk melahirkan anaknya, yang dimana dia harus memberi nama Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini dalam mempertahankan iman. Kadang-kadang di dalam mempertahankan iman, kita harus mengungsi. Kita harus pergi dari tempat di mana tempat itu adalah bagian daripada mengganggu iman kita. Kalau saudara ada di dalam sebuah lingkungan yang buruk, lalu mengganggu iman saudara, sebaiknya saudara keluar dari lingkungan itu untuk pergi di tempat yang dimana saudara rasa aman dan damai di dalam kehidupan itu. Ayub, bagaimana ketika badai yang besar menimpa hidup Ayub. Tetapi yang kita mau belajar, bagaimana supaya kita bisa lewati badai itu. Badai iman. Apakah engkau kalah atau bertahan dan kemudian menang?
Waktu seseorang menghadapi badai di dunia ini, ketika angin kencang, apakah ketika badai terjadi, banjir, tanah longsor, saudara dekati daerah itu? Itu namanya mencari mati. Sudah tahu di situ tanah longsor, saudara datang. Yang kemarin minggu lalu saya bercerita, teman pendeta ini, dia pendeta salah satu pengerja GBI Philadelphia, saya kenal. Dulu sama-sama teman sekolah di STT Jeffrey untuk ambil S2. Lalu ketika dia ada ke Toraja, terus sedang terjadi hujan deras di Toraja, terus kemudian dia karena di jalan akhirnya dia menyingkir, dan kemudian ada di bawah salah satu kayak daerah yang dimana ada pelindung begitu. Jadi dia melindungi diri. Dia tidak tahu kalau di atas itu bukit dan ternyata longsor, dan akhirnya menimpa dia dan menimpung dia, akhirnya meninggal, kasihan, mati, meninggal. Tapi itu adalah jalan-jalan Tuhan ya. Kita tidak tahu, kadang-kadang waktunya kita tidak tahu. Tetapi yang saya mau katakan di sini, kita harus menghindar dari sebuah badai di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu mengganggu di dalam kehidupan kita, dalam iman kita, bagaimana kita menghindar dari badai yang kecil, menengah, sampai kepada badai yang besar menimpa hidup kita. Yang tadi saya mengambil contoh-contoh di sini bisa dalam bentuk keuangan. Badai dalam keuangan itu mengganggu iman kita, menjadi khawatir, menjadi takut dan semuanya. Lalu mengenai pasangan, ya, kadang-kadang orang-orang yang seorang anak perempuan, anak laki-laki yang mencari pasangan hidup, kadang-kadang juga menghadapi badai iman, mengganggu iman mereka. Bagaimana ini? Saya harus tinggalkan pacar saya karena beda agama, karena dia tidak mau ikuti agama saya, atau saya ikut karena pacar saya bilang, kalau kamu cinta saya, kamu harus tinggalkan agamamu dan ikut aku. Itu badai, saudara, badai. Dan kadang-kadang badai iman itu terjadi seperti tanah longsor, pelan-pelan, akhirnya membuat kematian. Kalau saudara ingin supaya saudara selamat dari badai iman, adalah bagaimana caranya? Adalah saudara, ini bukan secara fisik ya, badai hidup ini, tetapi badai dalam iman. Saya berbicara dalam arti rohani, karena firman Allah berkata, orang yang tidak punya iman kepada Yesus Kristus sama seperti orang yang mati. Dan orang yang memilih untuk percaya kepada Yesus, dia harus memiliki iman percaya, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak ada nama lain. Dan setiap orang yang mengaku mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah ada padanya sebagai anak Allah. Nah, oleh karena itu, untuk berlindung dari badai, caranya adalah kita harus berlindung di dalam Yesus. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1. 1 Korintus pasal 10 ayat pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat ini mau menerangkan kepada kita bahwa Rasul Paulus berkata, ingat bahwa nenek moyang kita, yaitu umat Israel, bagaimana mereka berlindung kepada Allah. Dan ketika mereka berlindung kepada Allah, maka ketika badai di dalam kehidupan mereka melanda, yaitu di mana mereka dikatakan, kalau kalian hai umat Israel mau keluar dari Babel ini, maka jalan satu-satunya adalah mati.
Tapi mereka bilang, tapi kenapa kami ada di daerah di Babel ini, kami mengalami penindasan. Kami jadi pekerja kasar, pekerja buruh kasar, buruh yang dimana tenaga kami dipakai dan tidak sesuai dengan, bahkan kami ada yang di antara kami tidak dibayar. Lalu untuk bebasnya kami beribadah, kami dilarang beribadah hanya kepada dewa daripada Babel. Dan disitulah kemudian Tuhan menunjuk seorang nabinya untuk mewakili umat untuk berbicara kepada Firaun, raja daripada Babel. Dan disitulah Tuhan bersama dengan nabi ini untuk berbicara berhadapan dengan Firaun, berbicara kepada raja Babel. Dan akhirnya mereka diizinkan keluar, tetapi dengan cara mereka diburu untuk diperangi. Dan disitulah mereka menghadapi perjalanan iman. Mereka harus menghindar, mereka harus lari, mereka harus keluar dari Babel, dari penindasan. Tetapi ketika mereka keluar menghadapi halangan, yaitu apa? Ada berbagai halangan, di mana diburu oleh tentara, dan kemudian waktu mereka mau menghadapi perjalanan itu, mereka menghadapi jalan buntu, yang ada adalah laut. Tetapi mereka berlindung di dalam Tuhan Allah. Maka Musa mengangkat tongkatnya dan kemudian memukul air itu, karena dengan kuasa Allah yang disertai Musa, maka dia memukul air itu dan mengatakan, dan ketika itu juga air itu terbelah. Dengan mujizat itulah mereka umat menyeberangi laut itu. Ketika mereka menyeberangi, tentara Mesir datang dan kemudian menyeberang laut itu juga. Dan ketika semua umat Israel sudah menyeberang, laut itu pun tertutup dan tentara mati. Nah, ini maksud daripada Paulus, apa yang dikatakan, ingatlah tentang nenek moyang kita yang berlindung di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki kekuatan sendiri, kita merasa kita masih kuat, kita masih hebat, kita masih punya keuangan yang besar, dan saya masih sehat, dan segala saya punya kedudukan. Tapi ketika engkau menghadapi badai kecil, mungkin lolos. Badai menengah lolos, tapi ketika menghadapi badai besar, engkau tidak akan bisa lolos. Sama seperti Petrus yang ketika itu, saya akan membela Tuhan, saya mati bagi Tuhan. Tapi begitu datang badai besar, bisa terjadi menyangkal. Kenapa? Karena Petrus masih mengandalkan keakuannya. Oleh karena itu Tuhan berkata, tidak. Kalau engkau mau berhasil lewati badai itu, kamu harus berlindung kepadaku. Sama seperti umatku pada waktu itu. Tapi kalau kita mau berbicara tentang perlindungan Tuhan, banyak di dalam Alkitab. Bahkan dia katakan, jangan takut. Itu 365 kata jangan takut. Itu sama seperti hari kita di dalam satu tahun, 365 hari. Kalau hari-hari yang lalu, bulan, dan sebentar, ini sekarang sudah masuk November akhir, masuk Desember, kita harus tinggalkan tahun 2021. Jangan khawatir tentang tahun 2022. Memang ada gambaran, tahun 2022 ada banyak badai dan lain sebagainya, tentang hal-hal yang menakutkan. Tetapi dengan Tuhan, saudara bisa lalui. Amin. Kalau kemarin terjadi di mana goncangan iman terjadi, di mana COVID terjadi, di mana-mana banyak orang mati, tetangga kita mati, depan rumah saya meninggal. Dia badannya besar, lumayan, sehat, selalu tiap pagi keliling kompleks olahraga, tapi meninggal. Dia kerja laundry,
dia punya laundry. Biasa kalau sore olahraga, kalau bukan itu pergi sama teman-teman di dalam kompleks itu pergi mancing di apa itu, waduk. Karena biasanya saya tanya, Pak, biasanya Pak Bo namanya, Pak Bo mancing di mana Pak Bo? Oh di anu Pak John, di waduk situ. Oh iya, bagus, refreshing, iya betul. Tapi tiba-tiba cuma 1 minggu lebih dia harus meninggal. Badai itu datang. Sama ketika dalam kehidupan saya kadang-kadang ada badai-badai. Yang baru dekat ini waktu 2 tahun lalu mama saya meninggal. Lalu cuma berselang 1 tahun adik saya meninggal. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Apa dosa kami? Kenapa ini terjadi? Dan sebagainya dan sebagainya. Penuh dengan pertanyaan. Tetapi yang saya heran, adik saya ini ketika saya pertahankan imannya, ayo kamu harus berjuang, kamu harus beriman. Dia bilang apa? Sudah nih saya mau saya mau sama mami di sana. Biasanya kita panggil mami kalau mama. Kalau papa kami panggil papi. Kamu anak-anakmu itu masih ada 2 masih kecil. Dan mereka sudah besar, ada papanya. Karena dulu di Palopo yang paling dekat itu yang di sana selalu temani mama saya adalah adik saya ini yang perempuan. Hampir tiap hari. Karena dekatan rumahnya. Tokonya dia dengan orang tua saya tidak jauh. Jadi sering ke rumah. Jadi waktu sakit itu dia selalu bilang, sudah Mi, saya mau pulang ke Palopo. Waktu itu ditangani di rumah sakit Siloam. Karena dia ada kanker. Tapi dia minta pulang. Pulang Mi saja saya, pulang Mi. Saya mau tidur di kamarnya Mami. Jadi ini sebenarnya sudah tanda-tanda tentang iman dia pasrah dan mau rasa tenang di sana. Suami dan anak-anaknya berusaha berjuang mandiri. Biasanya anak-anaknya yang 2 itu yang selalu cengeng, selalu ini, tapi setelah itu anak laki-lakinya 2. Tapi sejak itu mereka seperti kelihatan dewasa, mulai rasa mengasihi mamanya dan membantu mamanya. Ambilkan air minum, ambil ini biasanya begitu. Selalu biasanya main game. Tetapi saya percaya bahwa dia sudah tenang bersama Yesus. Kadang-kadang kita melihat kekuatan seseorang, keselamatan seseorang ketika dia tampil sebagai seorang yang sehat. Tidak, saudara. Manusia yang beriman adalah manusia yang dimana kita melihat bahwa dia kuat di dalam Tuhan. Bukan kita mengukur betapa gagahnya dia, betapa cantiknya dia, betapa mewahnya dia, atau kayanya dia, atau dia punya kedudukan berarti dia orang yang dekat kepada Tuhan. Belum tentu. Ada seorang ibu mungkin oma-oma tua, tapi kita tidak tahu iman yang luar biasa. Dia selalu berdoa buat Bapak Gembala, berdoa buat Ibu Gembala, keluarganya, berdoa buat para pelayan, berdoa buat jemaat yang sakit. Kita tidak tahu. Tapi imannya luar biasa. Nah, itulah yang Allah perhitungkan, bagaimana seorang percaya harus berlindung di dalam Tuhan. Sehingga ketika badai di dalam hidup datang, dia tenang karena dia percaya bahwa Yesus Kristuslah sebagai pelindung dan kekuatannya. Amin. Amin. Ketika penyakit datang melanda hidup kita, disitulah ujian iman di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bersandar kepada Yesus. Kita harus meminta pertolongannya. Kita harus berseru kepada Dia. Dengan iman percaya
dan bersyukur dengan apa yang ada. Mungkin ini ujian iman kepadaku. Bukan berlari kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Oh, ada dokter Ji, saya punya dokter yang istimewa, dokter keluarga, dokter pribadi. Oh, tidak apa-apa Ji, karena saya ada asuransi kesehatan. Jadi tidak perlu khawatir tentang keuangan. Ada orang-orang seperti itu, tetapi orang yang percaya sungguh di dalam Tuhan, dia akan selalu berkata, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, terima kasih, mungkin dengan sakit ini saya introspeksi diri. Atau mungkin dengan sakit ini Tuhan, saya diuji iman saya. Tuhan tolong kuatkan iman saya. Dia bergantung kepada pengharapannya yang pasti, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Bukan karena dia punya kekuatan, karena dia punya uang banyak. Bukan karena dia katakan dia punya dokter pribadi. Bukan karena dia katakan bahwa dia punya asuransi kesehatan. Bukan. Itu tidak masalah, tetapi yang masalah adalah ketika kita berlindung pada apa yang ada di dalam dunia ini. Itu menjadi masalah buat iman kita. Dan tadi saya beri contoh tentang tokoh-tokoh di dalam Alkitab saja, mereka menghadapi goncangan iman. Apalagi kita yang biasa-biasa. Tetapi saya percaya saudara tidak biasa-biasa sebagai jemaat biasa, tetapi saudara luar biasa karena iman saudara. Amin. Iman saudara. Sehingga kita selalu datang dan berseru kepada Tuhan. Kita datang selalu kepada Dia dan minta ampun kepada Dia terhadap apa mungkin ada dosa salah kita. Kita harus rendah hati dan biarlah Tuhan yang semakin kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan menjamin kita bahwa dekat dengan Tuhan berarti kita berada dalam tangan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan berarti kita dekat dengan maut. Sebab firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Amin. Firman Allah berkata, di luar aku kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Itu berarti kita harus ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Ketika kita ada di dalam setiap hari dan bernafas, sama seperti kita butuh akan doa. Doa ada saatnya kita harus ada di satu tempat yang sepi, yang tidak terganggu dan kita perlu bersemedi, atau kadang-kadang kita harus perlu tenang di hadirat Allah, di hadirat Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Dan ada saat-saat bisa saja berdoa, kita tidak perlu tutup mata. Seperti saudara ketika ada di jalan, ketika saudara sedang ada di toko atau belanja, saudara bisa doa tanpa harus tutup mata. Ada dalam hadirat Tuhan. Nah, itulah orang yang punya roh yang hidup. Orang yang punya roh yang hidup, dia bernafas di dalam roh. Artinya dia selalu ada kontak roh dengan Tuhan. Sama ketika saudara hidup ini, tubuh jasmani perlu udara. Amin. Nah, kalau hidup dalam roh, ada namanya atmosfer. Bukan udara, atmosfer daripada roh Allah. Sehingga situ saudara aman. Di situ ada perlindungan Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan. Amin. Amin. Mau saudara orang biasa, mau orang luar biasa, yang terutama adalah Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Yang pernah kemarin saya bicara, ada seorang kaya raya. Dia seorang Kristen. Suaminya Kristen. Istrinya Kristen. Mereka orang hebat dalam soal keuangan. Tapi tidak dikaruniai anak. Suatu ketika dia membangun salah satu apartemen di kota Makassar.
lalu sakit kena COVID. Suami istri masuk rumah sakit di Jakarta. Dua-duanya masuk rumah sakit karena COVID. Lalu istrinya tidak tertolong, meninggal. Lalu tidak lama kemudian 1 minggu, suaminya juga meninggal. Hartanya kemana? Dia capek-capek cari uang, capek-capek cari uang, capek-capek cari uang, kumpul. Lalu kemudian setelah meninggal, uang dibagi-bagi. Saya tidak larang saudara cari duit. Itu harus saudara untuk menafkahi hidup dan keluarga saudara. Tetapi bukanlah itu yang utama. Yang utama adalah saudara harus bertanggung jawab dalam hidup ini kepada Tuhan. Amin. Bahwa uang saya dikasih oleh Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti kita tidak sombong. Berarti kita kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bisa pakai itu untuk pelayanan. Kita bisa pakai untuk orang-orang yang memang saat itu menderita dan kita perlu bantu. Kita kasih itu untuk pembangunan gereja. Saya paling kesal kalau apalagi dibilang anak Tuhan. Baru kemudian kita buat proposal untuk pembangunan gereja, kita datang, mungkin Bapak bisa bantu untuk pembangunan gereja, proposal. Dia bilang apa? Pak John, saya tidak suka kalau pendeta datang bawa proposal. Itu berarti Bapak kurang beriman. Saya dalam hatiku, apa yang salah dengan proposal? Oke, kalau begitu Pak, saya tidak usah pakai proposal. Oh ya, nanti saya bantu. Sampai sekarang tidak bantu. Apa gunanya proposal dengan tidak ada proposal? Saudara bantu. Ada proposal lebih bagus supaya lebih teliti. Oh, ini mau dibangun, ada panitianya. Berarti bukan saya sendiri. Kalau saya sendiri berarti saya bisa masuk uang itu ke kantong saya. Betul tidak? Supaya jelas dengan ada proposal itu. Jangan hanya karena mau menghindar terus kita katakan, oh ini orang gereja dengan proposal ini berarti dia kurang gereja, kurang beriman. Itu salah, saudara. Itu hanya karena mau menutupi supaya tidak dibantu. Bilang maaf. Itu supaya kesel. Sampai sekarang orang pakai kata itu. Pakai proposal berarti kurang beriman. Itu salah. Kalau meminta-minta, kemana-mana kita meminta-minta, ya mungkin itu ya. Tapi kalau kita pikir dia orang hebat, dia orang yang kaya, apa salahnya kita datang ke, mungkin Bapak, Ibu bisa bantu untuk pembangunan gereja. Toh ini gereja milik Tuhan. Toh gedung ini milik Tuhan. Nah, ini yang kita perlu sadari, saudara. Kadang-kadang iman kita tergoncang oleh karena harta. Iman kita tergoncang oleh karena kedudukan. Iman kita tergoncang oleh karena apa yang kita alami di dalam hidup ini yang menantang terhadap iman kita dan membuat iman kita semakin tergeser atau melorot atau longsor. Kalau ceritanya, tanah yang baik, kemudian rumah longsor dan ambruk, hancur rumah itu. Sama dengan iman kita. Kalau kita semakin jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari hadapan Allah Tuhan kita, maka kita bisa mengalami apa yang namanya longsor dalam iman. Kita mengalami badai yang kita tidak sadari dan membuat kita akhirnya terhilang daripada Tuhan. Dan kesombongan itu membuat kita berdosa dan kita jatuh di dalamnya. Tapi kalau kita sadar selalu bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, itu adalah orang yang beriman. Dan kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan terima keadaan ini mengatakan, terima kasih Tuhan, mungkin ini ujian bagi saya, tapi Tuhan kuatkan iman saya supaya tetap kuat di dalam Engkau. Oleh karena itu kita perlu memuji Dia, berdoa kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan dalam doa, bersekutuan dengan Tuhan agar supaya kita kuat. Amin. Amin. Apa sih masalahmu, kata Tuhan? Yesus berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka aku akan berikan kepadamu. Seorang anak yang baik adalah meminta kepada bapaknya. Dan seorang bapak yang baik adalah menolong anaknya dengan apa yang dia minta. Maka Tuhan berkata, maka masa seorang ayah memberikan ular kepada anaknya ketika dia meminta roti?
Kalaupun ada seperti itu, Bapamu di sorga tidak akan melakukan hal seperti Bapa di dunia. Itu bukan kata saya, kata firman Allah, kata Tuhan di dalam firman-Nya. Amin. Amin. Maka kita harus beriman. Penting seorang yang beriman adalah berkata-kata dengan iman. Kata-kata profetik, kata-kata positif, kata-kata yang memberkati, pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang memberkati. Amin. Tindakan yang baik, tindakan yang positif, tindakan yang benar. Nah, itu yang semua Tuhan lihat. Bahwa kita adalah orang yang beriman. Karena ada orang datang gereja nyanyi dengan baik, begitu pulang tindakannya tidak baik. Nah, itu berarti membatalkan janji Tuhan. Betul tidak? Membatalkan janji Tuhan. Lalu kita bertanya, Tuhan kenapa kau tidak jawab doaku? Tuhan bilang, kau yang membatalkan. Tadi kau di gereja bilang, ya Tuhan tolong saya. Begitu saya mau Tuhan, saya mau tolong kamu bilang, saya ini kan punya ini. Saya percaya dia pasti tolong saya ini. Itu berarti kamu membatalkan. Seakan-akan kau batalkan, Tuhan jangkau dulu. Saya tidak perlu kau Tuhan, saya perlu itu orang itu banyak duitnya. Karena kalau dia, saya sudah lihat banyak sekali uangnya. Dia katanya mau tolong saya. Tapi kalau kau Tuhan, kadang-kadang saya rasa Tuhan menjawab kadang-kadang katanya Tuhan kalau jawab itu kayak gitu. Tapi kalau orang itu langsung saya begitu sodorkan minta bantuan, langsung dia bantu. Nah, ini yang kadang-kadang orang menilai atau belum mengenal Tuhan itu siapa. Betul? Dia belum mengenal Tuhan itu siapa. Tapi kalau saudara sudah mengenal Tuhan saudara, maka saudara akan tahu bahwa Dia memberkati seorang itu pasti baik. Ketika badai pun datang di dalam kehidupan kita dan kita menghindar sesaat karena badai itu, tapi ingatlah, ketika selesai badai itu, berkat itu menanti di situ. Amin. Pernah saudara lihat waktu ketika badai terjadi, hujan terjadi, badai kecil terjadi, hujan terjadi, banjir. Setelah itu selesai, matahari cerah menyinari, dan akhirnya terlihat tumbuhan tumbuh, daunan tumbuh, lalu keluar buah. Oh, subur. Di mana kita tinggal? Di Indonesia. Tanahnya subur. Terjadi badai. Apa yang salah? Mungkin salah dalam pembangunan. Yang salah siapa? Bukan Tuhan. Kita manusia yang salah karena membangun tidak benar. Berarti apa? Harus dikoreksi. Oh ya, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami. Lalu memerintahkan, tolong supaya itu saluran itu jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak benar. Ini adalah saluran air, harus dibersihkan supaya air mengalir dengan baik. Nah, itu berarti kita sedang mengoreksi diri. Jadi sebenarnya dalam badai-badai, kalau kita ingin melihat segala sesuatu menjadi kan itu baik, adalah selalu lihat kenapa ini terjadi. Oh, Tuhan mungkin izinkan. Ya, betul. Kita perlu introspeksi diri, apa yang mungkin salah. Berarti kita memperbaikinya. Jadi dalam setiap guncangan, setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Tuhan tolong kita semua terhadap apa yang menjadikan kita mengerti bahwa di dalam kehidupan ini kita kadang-kadang perlu tahu bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap orang yang percaya. Apapun itu datang dalam kehidupan saudara. Bahkan ketika sakit pun saudara harus bersyukur. Terima kasih Tuhan buat sakit ini. Tuhan kuatkan saya
Tuhan, tolong, Tuhan Yesus, tolong saya. Berikan saya mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, berikan kesembuhan. Jadi dengan demikian kita selalu, orang Jawa bilang eling, selalu sadar. Kita dibuat sadar selalu bahwa kita perlu Tuhan. Kita ini manusia lemah, tapi dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Mari kita nyanyi satu pujian berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan puji syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan puji syukur bagimu. Puji syukur bagimu. Puji syukur bagimu. Sidang jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu sadar akan kita butuh akan Tuhan Yesus, sehingga supaya Dia dekat kepada kita. Sebab ketika Tuhan Yesus dekat kepada kita, maka itu membuat kita kuat, membuat kita tidak takut, membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak bimbang, tetapi membuat kita menjadi bisa menghadapi keadaan badai sekalipun. Bahkan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam kasih sayang Tuhan. Kita ada dalam suara Tuhan yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menuntun hidup kita, supaya kita kuat dan tidak jatuh, tidak lemah, dan supaya kita tidak susah. Tetapi Allah mau membawa kita untuk naik tinggi, dan naik tinggi. Tuhan akan memperlihatkan kita sumber pertolongannya hanya di dalam Yesus Kristus saja. Maka Dia akan membuat perkara yang menuntun hidup saudara untuk menuju kepada kebaikan. Dengarkanlah suara Tuhan Yesus dalam hidupmu lewat doa. Jangan menghindar, jangan menjauh, jangan katakan tidak. Katakan ketika Tuhan mau katakan, ayo ke sini, ayo kemari, ayo lakukan ini. Dan jangan pernah saudara katakan, tidak, saya tidak mau. Ikutilah apa arahan Tuhan Yesus. Maka sebenarnya Dia membawa kepada saudara
apa yang dia ingin memperlihatkan saudara, tentang apa yang dia mau tolong dalam hidup saudara. Oleh karena itu, bawalah hidupmu, bawalah keluargamu, bawalah anak-anakmu, bawalah pasangan hidupmu untuk kenal dan datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena tidak ada nama lain selain di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan pengharapan pasti, memberikan keselamatan di dalam setiap orang yang mau datang dan percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi umatmu, jemaatmu. Jikalau saat ini mereka tersesat, Tuhan tolong pegang tangan mereka dan tuntun mereka untuk keluar dari kesesatan, untuk menuju kepada apa yang menjadi jalan Tuhan. Kalau ada di antara umatmu yang saat ini Tuhan lemah, Tuhan tolong kuatkan dalam nama Yesus. Jikalau ada jemaatmu Tuhan yang menghadapi badai sakit, Tuhan jamah oleh bilur-bilur kuasa dari Yesus. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami usir, tolak dalam nama Yesus keluar. Tuhan, jangan biarkan Tuhan kami umatmu lemah dalam iman. Kuatkan kami Tuhan. Kami butuh kekuatan di dalam Tuhan. Kami butuh bersandar kepadamu Tuhan. Sebab kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni bila ada kami Tuhan kesombongan. Ampuni kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami mengandalkan diri kami atau mengandalkan orang lain. Tuhan ampuni kami. Ajar kami Tuhan hari-hari ini supaya hidup kami lebih bijaksana. Ajar kami Tuhan hari-hari dan bulan dan tahun ini untuk melihat bagaimana Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami, menjaga kami, melindungi kami, mengarahkan kami, membimbing kami, menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah kiranya kami Tuhan umatmu bisa menghadapi badai iman, dan kekuatan kami hanya berlindung kepada Tuhan dan membawa kami untuk menjauh dari badai itu, dan menanti di balik badai itu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Berkati Tuhan, berkati Tuhan kami, berkati kami. Berkati kami Tuhan, berkati kami, kuatkan kami, tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan membuat kami tetap sukacita dalam badai. Terima kasih Tuhan, Tuhan membuat kami tetap bersyukur ketika ada badai. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami telah mendengar, kira-kira kekuatan firman-Mu bagi setiap kami menjadi suluh pelita bagi setiap jalan kaki kami. Tuhan memberkati kami semua, berkati apa yang menjadi pemberitaan firman. Tuhan berkati. Dalam nama Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin.